warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil wawancara kami mengenai psikoedukasi literasi kesehatan mental di kalangan pesantren mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dengan anggota saya sendiri, Ilmi Asafa Razak dengan NIM 233080090 dan rekan saya, Marsita Utami dengan NIM 233080084, Nesya Azaria Aktadina 233080082, Sausan Hasna Azizah 233080104, dan Safa Resa Rangga Saputra dengan NIM 233080060. Yang pertama, latar belakang. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan tidak hanya mendidik santri dalam hal spiritual, namun juga menjadi tempat tumbuh kembang secara sosial dan emosional. Remaja yang tinggal di pesantren menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi, baik secara psikologis maupun sosial. Perubahan fisik, tekanan akademik, serta kerinduan terhadap keluarga seringkali menimbulkan stres dan depresi. Menurut WHO, sekitar 20% remaja di dunia mengalami gangguan mental, dan data Rikesdas 2013 menunjukkan bahwa sekitar 6% penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami gejala depresi atau kecemasan. Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya intervensi dan pemahaman terhadap kesehatan mental, khususnya di kalangan remaja santri yang menghadapi tantangan unik di lingkungan tertutup seperti pesantren. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Pertama, membantu santri mengenali berbagai problem kesehatan mental yang dapat mereka alami maupun yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren. Kedua, menumbuhkan keyakinan dan sikap yang tepat terhadap isu-isu psikologis, berarti mengajak santri untuk memiliki pemahaman yang benar dan tidak bias terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku santri dalam mencari bantuan, termasuk membuka akses konsultasi kepada psikolog. Hal ini mencakup upaya sistematis untuk mengubah cara pandang santri terhadap bantuan psikologis. Yang selanjutnya, teori psikoedukasi. Teori utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah psikoedukasi, yaitu pendekatan pendidikan yang bertujuan memberikan pengetahuan psikologis kepada individu untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, keterampilan menghadapi masalah psikologis. Psikoedukasi biasanya digunakan dalam konteks kesehatan mental dan dipakai untuk meningkatkan literasi kesehatan mental, mengubah sikap dan perilaku terhadap gangguan mental, dan memberdayakan individu untuk mencari pertolongan yang tepat. Psikoedukasi juga mengintegrasikan aspek kognitif, pengetahuan, afektif atau sikap, dan perilaku atau tindakan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, masalah yang dihadapi. Rendahnya literasi kesehatan mental di kalangan santri menjadi masalah utama. Banyak santri tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk mengenali gejala gangguan mental. Akibatnya itu mereka memiliki keyakinan dan sikap yang tidak tepat terhadap gangguan tersebut. Selain itu, mereka juga tidak tahu kemana harus mencari suatu bantuan ketika menghadapi masalah psikologis. Masalah terdapat stigma kuat yang menghambat santri dalam mengakses layanan kesehatan mental serta kurangnya informasi mengenai pertolongan pertama psikologis yang seharusnya dimiliki oleh siapapun. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 di Pesantren Universitas Muhammadiyah Purworejo. Tahap persiapannya itu meliputi wawancara dengan pengurus pesantren, diskusi tim, pembuatan soal pretest dan posttest, serta penyusunan materi presentasi. Tahap evaluasinya itu merupakan bagian akhir yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kegiatan karena berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran atau intervensi telah tercapai. Tahap pelaksanaannya itu meliputi
pengisian pretest oleh seluruh santri, pemberian materi psikoedukasi melalui ceramah dan diskusi serta penyelenggaraan sesi konsultasi psikologi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi psikoedukasi. Yang pertama, kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan sejahtera secara emosional, psikologis, dan sosial. Dalam kondisi ini, individu mampu menyadari potensi dirinya, mengelola stres kehidupan secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi positif dalam komunitas atau lingkungan. Yang kedua, problem kesehatan mental pada remaja merupakan isu yang semakin mendapat perhatian, mengingat masa remaja adalah periode perkembangan yang sangat penting dan rentang. Pada tahap ini, individu mengalami banyak perubahan baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Tekanan dari lingkungan serta tuntutan akademik, dinamika pergaulan, serta pencapaian jati diri. Yang ketiga, bahwa gangguan mental adalah bentuk kelemahan pribadi, kurangnya keimanan, atau bahkan dikaitkan dengan hal-hal supranatural seperti kerasukan, kutukan, atau akibat dosa. Persepsi seperti ini tidak hanya keliru dari segi ilmiah, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis penderita. Yang keempat, menghadapi stres secara sehat merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki setiap individu, khususnya remaja dan santri yang sedang berada dalam fase perkembangan emosional yang dinamis. Stres adalah reaksi alami tubuh terhadap tekanan, tuntutan, atau situasi yang menantang. Namun, jika dikelola dengan baik, stres dapat berdampak negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, masalah kesehatan mental remaja. Yang pertama, stres berlebihan karena tugas atau aturan merupakan kondisi di mana seseorang, khususnya remaja atau santri, merasa tertekan secara mental dan emosional akibat banyaknya tuntutan akademik. Selanjutnya, sulit tidur atau sulit berkonsentrasi merupakan dua gejala yang seringkali muncul bersamaan ketika seseorang mengalami kegangguan kesehatan mental atau tekanan psikologis tertentu. Sulit tidur atau yang dikenal sebagai insomnia. Selanjutnya, merasa cemas tanpa sebab yang jelas merupakan kondisi psikologi di mana seseorang mengalami perasaan khawatir, gelisah, atau tegang secara berlebihan, namun tidak dapat mengidentifikasi secara pasti apa yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya, mengenal stigma terhadap gangguan mental. Stigma sosial atau public stigma, masyarakat menganggap orang yang dengan gangguan mental sebagai lemah, gila, atau berbahaya. Stigma struktural, kurangnya kebijakan atau fasilitas yang mendukung kesehatan mental, serta sistem sosial yang membatasi akses penderita untuk mendapatkan perawatan yang layak. Selanjutnya, stigma diri atau self-stigma. Individu yang mengalami gangguan mental mulai merasa malu, tidak berharga, dan tidak layak karena menerima pandangan negatif dari lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ayo kita lanjut ke bagian kesimpulan ya. Kegiatan psikoedukasi literasi kesehatan mental yang kita lakukan di pesantren Universitas Muhammadiyah Borjo terbukti itu efektif ya. Efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran santri-santri terhadap pentingnya kesehatan mental. Itu sangat terjadi peningkatan scoring yang signifikan antara present dan post test, serta adanya minat aktif santri dalam mengikuti sesi konseling yang kita buat. Untuk kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan literasi, tetapi juga membuka ruang bagi santri untuk lebih terbuka terhadap isu-isu psikologi yang mereka alami. Baik, sekian penjabaran penjelasan materi yang kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.